Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Anggi dan teman-teman. Perkenalkan, saya Anastasia Saraswati Widiningtyas dari NIM 248114032 dari kelas FSMA 2024. Di sini saya akan membahas mengenai keadilan sosial. Dalam pandangan Gereja Katolik, keadilan sosial adalah bagian dari ajaran moral yang sangat mendasar, yang menuntut agar struktur masyarakat dibangun di atas prinsip martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Ajaran ini itu menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ajaran sosial gereja atau ASG disebutkan bahwa keadilan sosial menyangkut aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi, dan terutama mengarah kepada penghapusan struktur-struktur ketidakadilan. Keadilan sosial juga mencangkup tanggung jawab bersama untuk memperjuangkan sistem hukum yang bersih dari intervensi, kekuasaan, serta korupsi. Hal ini berpijak pada penggalian Kristiani untuk membela yang lemah dan memperjuangkan apa itu yang namanya kebenaran. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, yaitu pada Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, tegur yang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda. Ayat ini menyuarakan kepekaan moral dan spiritual terhadap kelompok rentan dan menolak ketidakadilan yang sistemik. Dalam konteks penerapan keadilan sosial, kasus-kasus hukum di Indonesia seperti kasus meninggalnya yang terbaru, yaitu ada kasus Argo Eriko Ahvandi, dapat menjadi contoh nyata dalam penerapan ketidakadilan sosial. Hal ini dapat menjadi refleksi konkret atas kasus serius dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Dalam kasus ini, ketika proses hukum diintervensi oleh kekuatan finansial atau politik, keadilan sosial itu menjadi tumpul dan kehilangan makna. Privilege yang dimiliki oleh pelaku berpotensi mempengaruhi objektivitas hukum dan menciptakan ketimpangan yang dapat mengkhianati prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Upaya hukum tidak boleh digunakan sebagai alat perlindungan yang kuat, tetapi seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan martabat manusia dan memperbaiki tatanan sosial. Gereja Katolik menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum dan menyerukan pertobatan struktural agar sistem hukum melayani seluruh warga negara secara adil. Oleh karena itu, setiap institusi termasuk lembaga pendidikan, pengadilan, maupun aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk berpihak pada kebenaran. Kasus seperti Argo bukan hanya ujian hukum, tapi juga ujian moralitas publik. Ketika institusi yang memiliki otoritas moral dan intelektual gagal bersikap tegas terhadap ketidakadilan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib korban, tetapi juga kredibilitas sistem sosial kita secara keseluruhan. Dalam terang ajaran sosial gereja, kita dipanggil untuk tidak berdiam diri, tetapi mengambil bagian dalam perjuangan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Dalam masyarakat yang mencerminkan kasih Kristus bagi semua orang, khususnya mereka yang terpinggirkan. Sekian dari saya, terima kasih.